tahan dulu biar jelas, kita tidak lagi sedang ini. Silakan diulangin Habib Ali biar kita jelas juga pertanyaan dan waktu yang akan diberikan. Saya matikan waktunya dulu. Silakan Habib Ali. Maaf ya, Ana potong, maaf, beribu maaf karena ini sudah salah tanggapan. Ana tidak bilang gitu. Maaf, Ana ingin meluruskan pertanyaan Ana, siapa yang sosok yang paling dicintai Nabi itu, Bang Farhan. Dilanjut Bang Logika. Oke, sosok yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhol. Oke Bang, kalau itu pertanyaan Bang, sama saja Bang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sesungguhnya Rasulullah itu mencintai seluruh para sahabat, Bang ya. Dan Rasulullah mengatakan itu, bahkan bukan cuma para sahabat, umatnya ini pun, bahkan terhadap orang-orang yang berdosa pun Rasulullah sangat mencintainya. Kalau abang mau melihat lagi gitu kan. Oke, tanggapi ya. Tapi bagaimana cara Rasulullah menunjukkan cintanya kepada radhiyallahu anhu? Maka saya akan bawakan satu hadis ini Bang. Ya, Amir bin Al-As radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa orang yang kau cintai?" Rasulullah menjawab, "Aisyah." Aku bertanya lagi, "Kalau laki-laki?" Beliau menjawab, "Ayahnya Aisyah, yaitu Abu Bakar." Hadis riwayat Muslim. Nah, itu pun sudah mengatakan Bang, dia mencintai kalau dari kalangan laki-laki itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu gitu. Nah, makanya saya katakan Bang, kalau kita lihat kemuliaan atau keutamaan para sahabat, seluruh para sahabat memiliki itu gitu. Tapi yang menjadi perbincangan kita pada malam hari ini, Abang karena sudah mengeluarkan statement Bang, bahwasanya Abang mengatakan Sayyidina Ali itu lebih mulia daripada 3 sahabat itu tadi, dan Nabi Isa alaihissalam. Ini kita masuk ke Nabi Isa loh, abang bisa lebih kena lagi gitu. Nah, abang harus mengeluarkan statement yang betul-betul bisa kita terima dalilnya. Betul-betul nggak bisa kita bantah gitu loh. Kalau abang menyebutkan kemuliaannya lihat itu, ya para sahabat lain memiliki itu, termasuk apa yang saya sampaikan ini gitu loh. Kita butuh Bang gitu, kita butuh dalil itu yang betul-betul mengatakan kurang lebih seperti ini. Ali memang lebih unggul dibanding sahabat lainnya. Nah, kan nggak ada hal seperti itu gitu. Makanya saya lihat kalau kita ingin melihat kemuliaannya, maka kita belajar dari sejarah. Ya sejarahnya di saat Khalifah pertama, kenapa diberikan? Nah ini sebenarnya harus jadi pertanyaan Bang. Kalau memang Sayyidina Ali itu, saya ulang lagi Bang, Sayyidina Ali itu adalah orang yang lebih utama dibanding 3 sahabat Nabi tadi, maka dialah orang Khalifah pertama seharusnya. Bahkan jangankan Khalifah pertama, Khalifah kedua pun belum kepada Ali, Khalifah ketiga pun belum kepada Ali. Nah barulah Khalifah keempat baru disandangkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Gitu. Seharusnya ini yang harus Bang bantah. Abang bisa nggak membantah tentang kekhalifahan ini Bang? Oke. Belum dikit lagi Bang. Nah terus salah pengorbanan Bang. Siapa sih yang lebih besar pengorbanannya terhadap perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar Bang. Setelah itu Umar. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengorbankan seluruh hartanya di jalan Allah, seluruh Bang. Saat Nabi bertanya pada waktu itu Bang, saya pernah mendengar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Maka apa kata jawaban daripada Abu Bakar itu, saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Itu jawabannya. Nah kalau Umar ini menyumbangkan setengah dari hartanya Bang. Nah ini sebenarnya sudah keutamaan mereka. Kenapa Rasulullah lebih mengutamakan Abu Bakar, Umar, Utsman, baru Sayyidina Ali? Nah ini tentu ada alasan, bukan enak-enaknya gitu aja gitu. Nah ini Rasulullah sendiri loh gitu yang mewasiatkan tuh. Nah silakan untuk Bang Ali jika ingin membantah Bang, atau abang ingin menguatkan argumen abang itu, abang harus mengeluarkan dalil yang betul-betul mengatakan. Oke, waktu habis. Waktu habis, sudah bunyi alarmnya. Oke, saya akan hentikan. Oke. Saya pikir untuk membahas sahabat, saya pikir sudah cukup ya. Karena nanti akan banyak melebar dan akan cenderung nanti akan cenderung saling menjelekkan. Saya akan tambahkan ini sebagai pembelajaran juga buat di bawah. Saya mohon izin Habib Ali, saya akan terangkan bagaimana di dalam kitab Bukhari, di dalam Fathul Bahri juz 7 halaman 15 dengan judul bab sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tutuplah pintu-pintu di dinding masjid kecuali pintu Abu Bakar. Di dalamnya beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Nah, nanti Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Muhammad menuturkan kepada kami. Dia berkata, Abu Amir menuturkan kepada kami. Dia berkata, Fulaih menuturkan kepada kami. Dia berkata, Salim Abu Najjar menuturkan kepada kami. Dan Bashar al-Sya'id dan Abdul al-Quzawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, mohon maaf saya sedikit sedih sekali. Sesungguhnya Allah memberikan tawaran kepada seorang hamba antara dunia dengan apa yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Beliau Abu Sya'id berkata, Abu Bakar pun menangis. Kami merasa heran karena tangisannya. Tatkala Rasulullah SAW memberitakan ada seorang hamba yang diberikan tawaran, ternyata yang dimaksudkan hamba yang diberikan kepada itu adalah Rasulullah SAW. Memang Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya, ingat, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku tentang ikatan persahabatan dan dukungan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku, ini perkataan Rasulullah SAW, seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil atau kekasih terdekat selain Robku, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Namun cukuplah antara aku dengan Abu Bakar ikatan persaudaraan dan saling mencintai karena Islam. Dan tidak boleh ada satupun pintu yang tersisa di dinding masjid ini kecuali pintu Abu Bakar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di kitab Fadlul al-Isra al-Syawabah, di dalam Syekh Nawawi juz 8 halaman 7 dan 6. Saya pikir para sahabatku semuanya sesama muslim, Masya Allah, saya pikir kita cukupkan untuk membahas sahabat kita yang mulia semuanya. Saya pikir kita terlalu sedih untuk membicarakan hal seperti ini. Semuanya adalah sahabat yang mulia. Ali bin Abi Thalib sahabat yang mulia, Abu Bakar, Utsman, dan Umar bin Khattab, ya. Saya pikir cukup. Bahkan saya bisa membuat sebuah literasi kalau memang masih dibutuhkan bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Ia berkata, ketika ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanawiyah yang mengatakan perkataan Ali bin Abi Thalib sendiri yang dicatat di dalam sebuah tambahan buku di dalam hadis Bukhari. Aku bertanya kepada ayahku, siapa orang terbaik setelah Rasulullah SAW? Maka ia menjawab Abu Bakar. Aku pun bertanya lagi, kemudian siapakah setelah itu? Ia menjawab kemudian Umar. Maka aku khawatir ia akan menjawab Utsman. Setelah itu aku pun segera memotongnya. Kemudian siapa? Ia menjawab, aku hanyalah seorang dari kaum muslimin. Ini adalah ucapan dari Ali bin Abi Thalib yang memuji di dalam Bukhari nomor 3671 tentang kemuliaan tiga sahabat yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Saya pikir ini adalah sekakmat di dalam sebuah diskusi. Karena apa? Tokoh yang dikatakan lebih mulia mengatakan sendiri dengan sangat jelas bahwa orang yang lebih mulia ditanya oleh seorang anaknya yang bernama Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwa bahkan Abu Bakar lebih mulia daripadaku, Utsman lebih mulia daripadaku, dan Umar bin Khattab lebih mulia daripadaku. Saya pikir kita selesaikan topik kita kali ini. Kalau memang mau dilanjut, saya sudah mengundurkan jadi moderator. Saya pikir tadi akan ada data-data yang lebih saling mencintai, tetapi akan saling berlawanan seperti itu. Udah. Ditutup ya. Udah. Oke, terima kasih. Jadi saya sudah memberikan data. Udah, Ali. Oke, Ali. Udah. Host nggak mau izinin. Host please jangan debat, please. Udah ya. Udah cukup ya. Udah cukup, kita tutup saja karena ini berbicara tentang sahabat-sahabat semua yang mulia ya. Saya pikir data yang saya ini yang menyampaikan ilmunya sudah dilakukan sudah ya. Udah, kita semua sudah menyampaikan ilmunya. Kita sudah, Bang Ali juga menuturkan data dari. Ya, oke, Nisa. Oke, udah. Oke, kita stop semua. Diskusi kita kali ini ya semuanya, karena mereka adalah bagaimana mereka berjuang di jalan Allah, menemani bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah SAW ketika hijrah di kota Madinah, bahkan dilemparin batu, bahkan kelaparan, mereka berdua menanggung berdua. Juga Umar bin Khattab ya, orang pertama kali ketika Islam belum diterangkan, belum didakwakan secara terang-terangan, Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Khattab begitu syahadat, tentenglah pedang, dia menuju kepada Baitullah, mengatakan siapa yang mau melawanku ketika aku sudah bersyahadat, dan siapa yang mengganggu Rasulullah adalah mengganggu diriku. Hanya Umar bin Khattab yang berani seperti itu. Utsman bin Affan bagaimana ketika menyediakan harta bendanya untuk perang, bahkan pernah membelanjakan hartanya, memberikan 300 unta ketika perang. Semua sahabat mempunyai tempat tersendiri-sendiri kemuliaannya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib Oke, terima kasih ya Habib Ali ya. Mohon maaf ya Habib Ali ya, karena kita saling mencintai semuanya. Kita bersahabat di dalam saling mencintai di dalam Islam. Ana jelasin dulu sama antum semua. Ana jelasin sama antum semua. Ana tidak merendahkan dari satu
Sahabat pun ana minta maaf dan tolong berhenti framing. Ana mengunggulkan semuanya. Ana tidak merendahkan semuanya. Ana minta maaf kalau ada yang ana minta maaf. Ana minta Jangan maaf. Nisa tahan, biar kasih kesempatan. Nggak apa-apa. Ini hak dari Habib Ali. Silakan Habib. Ana mau turun, minta maaf sebelumnya. Ya, Ana minta maaf sebelumnya. Kalau misalnya Ana ada yang merendahkan dari salah satu orang, minta maaf. Syukron. Ana tak turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak usah bertanya-tanya begitu lagi Bang Logika ya. Soalnya yang mancing Bang Logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Ali sudah hadir juga. Bang Logika, terima kasih juga. Dan Bang Logika, minta maaf juga tidak layak kita seketika kita mengatakan bahwa wahai kamu anak hasil mut'ah. Tolong juga narasinya kita saling menghormati biar tidak ada kasus seperti ini lagi ya Bang Logika. Kita sama-sama berbesar hati untuk saling mengalah, saling memaafkan, saling posliro kalau kata bahasa Jawanya, saling menghargai kedua belah pihak ya. Saya sudahi acara ini. Semoga apa yang kita lakukan tadi semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tafadhol yang lain, saya akan diam dulu. Oke, izin ya Bang ya Farhannya gitu. Seperti sebagaimana teman-teman yang lain gitu. Saya adalah salah satu dai, pejuang agama gitu. Saya sungguh tidak membenci orang, tapi saya membenci perilakunya gitu. Nah, di sini juga mohon dan saya udah tidak perlu lagi diteruskan lagi. Udah jangan Bang Yang harus Logika. dicatat adalah begini ya, yang harus digarisbawahi. Bang Prof, turun dulu ya Bang Prof. Itu Abi mau naik Bang Abdurrahman. Para sahabat itu sudah terjamin, kita belum. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting, begitu ya. Mereka semua para sahabat Nabi itu sudah santai, sudah rileks. Kita belum. Kita belum terjamin. Aku kayaknya iya Bang Nep. Sedikit klarifikasi. Jadi ngapain membahas orang yang sudah terjamin? Mending membahas orang yang belum terjamin. Siapa? Kita. Itu lebih bagus. Ngapain dibahas orang yang udah terjamin? Mereka yang penting mulia, selesai. Kita belum tentu. Ini kita hina sebenarnya mendengar dialog ini. Hina sebenarnya. Kenapa? Kita mengadu-adu kemuliaan. Yang berhak memuliakan itu kan hanya Allah Ta'ala. Kita hanya bisa menerjem. Akan saja mengucapkan fungsinya nggak ada, manfaatnya nggak ada, untungnya apa? Nggak ada. Apa untungnya? Bisa umroh gara-gara dialog ini? Enggak kan? Ilmu bertambah? Enggak. Nggak ada. Tetap juga yang ditanya sholat, tetap juga yang ditanya puasa. Bukan pengetahuan tentang sahabat yang ditanya. Mana ada ditanya itu? Masa di kuburan ditanya siapa yang lebih mulia, Ali atau sahabat-sahabat yang lain? Kan nggak ada. Sholat yang ditanya kok. Ngapain itu yang dibahas? Ini kan di luar nalar sebenarnya ini. Mereka sudah terjamin, titik sudah, kita belum. Mending bahas kita aja yang belum terjamin, selesai. Udah, apa lagi? Maaf di kita kali Bang Neplos ya. Sebenarnya bukan masalah para sahabatnya itu yang saya bantah Bang. Karena dia telah mengeluarkan argumen bahwasanya Sayyidina Ali lebih mulia daripada Abu Bakar. Tapi daripada Nabi Isa pun lebih jauh mulia Sayyidina Ali tadi. Ini bukan masalah perkara sahabat ya Bang. Sebenarnya makanya saya tadi di awal tadi saya langsung kepada Nabi Isa karena saya nggak mau membahas kemuliaan para sahabat. Karena saya percaya Rasulullah itu dan Allah itu dan Rasulullah itu telah memberikan kemuliaan kepada sahabat itu menurut kemampuan apa mereka keistimewaan masing-masing Bang gitu. Makanya saya langsung kepada Nabi Isa tadi gitu loh. Sebenarnya itu sih gitu, tapi dia tadi kan ngajak mundur kepada sahabat tadi. Ya sudah, karena saya menghargai room ini gitu, makanya saya ngikut aja Bang gitu. Saya pun malas sebenarnya kalau masalah para sahabat. Kenapa itu enggak langsung kita duelkan aja? Kalau Nabi Muhammad SAW pukul-pukulan sama Nabi Isa, siapa yang menang? Nah, Assalamualaikum. dia yang mengeluarkan argumen Bang. Saya Enggak, kalau seandainya duel gitu. Misalnya saya buat pertanyaan, kira-kira kalau Nabi Muhammad SAW duel sama Nabi Isa, siapa yang menang? Ya, artinya kalau kita bahas dengan cara itu saat ini di sini sama dengan kita menyalahkan Bang Logika. Tentu tidak ya Neflos ya. Karena bukan. Artinya gini. Ini luar biasa ini lama-lama. Nah, itu justru bagus gitu. Pernyataan Neflos itu saya sepakat bahwa sebenarnya tidak perlu gitu kan, dan itu kacau sekali gitu loh. Tetapi
yang tadi logika bilang itu saya saksikan bahwa permintaan debat dengan narasi dari pernyataan adalah dilakukan oleh Habib Ali tadi, bahwa seperti itu. Sedangkan antitesis dari logika adalah sebenarnya Yang main judi dengan yang nonton judi sama-sama dosa. Saya Sudah. sudah bilang berhenti. Kan sudah sama-sama dosa. Assalamualaikum Ngapain lagi? warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habibku, semua ya. Habib Lopot, masya Allah. Khair. Tadi puasa puasa Sakban. Aduh, Tadi saya Sakban. enggak tuh Habib. Jadi Nah, makanya apa kabar, Beb? harusnya alhamdulillah, insya Allah semuanya ya muslim, semuanya kaum muslimin berikut keluarga sama Allah subhanahu wa ta'ala ditaruh di tempat yang dicintai Allah, manusia-manusia yang dicintai Allah. Kita semua ini umat Muhammad Rasulullah, surganya sama Allah itu dijamin. Tidak perlu debat-debat seperti itu, sudah. Saya pernah. Saya pernah kelihatan debat-debat. Tidak mau saya debat. Loh, tadi Pak di komalnya itu NU apa siapa itu? Ada Ali ini juga. Saya naik. Saya tahu Ali. Ali itu misi anak-anak. Jangan dituruti itu, kemprut goblok lu. Itu tadi di komalnya siapa namanya? Saya marahi itu tadi. Di komalnya siapa Budi itu, marah saya sama dia cuma diem. Saya bilang, muslimin jangan debat sama ini misi bau bedak bayi ini misi bodoh ini. Belajar kitab misi membaca kitab, berarti misi bodoh. Kita ini sudah bukan baca kitab, sudah bicara tentang kitab, bicara tentang amal yang kita amalkan, kita jalankan. Ya betul tadi itu. Nanti marabbuka wa ma nabiyuka. Tidak ada ditanya masalah lain-lain itu, nanti tidak ada itu. Iya. Jadi kita inna akramakum indallahi atqakum. Bukan cuma untuk Nabi Muhammad itu ya, untuk kita semua. Neraka ini panas. Naudzubillah. Gitu. Ayo ikut Pak Luput sudah. Enak ikut saya. Gitu. Ikut saya sudah. Nggak usah gitu-gituan. Biarkan dia mau ini mau itu. Biarkan urusannya dia. Barang siapa yang mengafirkan orang muslim, termasuk dia sendiri yang kafir. Hati-hati itu. Itu loh. Nggak betul ini. Ini saya bicara benar ini. Kamu kan belum tahu pondok-pondoknya orang Syiah misi. Kalau saya, ya Allah, saya ini saudaraku ya, yang nutup pengajian Syiah di Pasuruan, saya orangnya. Masih Saya Hamid Mahdali, saya ini orangnya. Iya, habis. Gitu. Jadi jangan sudah pernah, tidak usah sudah. Karena apa? Membuat kita terharu nanti seperti itu. Ini fitnah yang sangat besar ini. Kamu tahu, Habib kita dulu dari Baghdad ini sampai keluar dari Baghdad, berangkat pergi Yaman. Kenapa? Difitnah oleh orang Syiah. Sudah tidak usah diskusi sama mereka, sudah percuma. Tidak kira menang. Tidak usah sudah. Jangan yang kepret kayak gini ini apa ini, aduh. Penjilat kepingin dihormati orang. Kalau ada yang mengatakan dirinya Habib, kepingin dihormati orang, saya khawatir itu. Anak siapa orang ini? Sayyidina Ali, kamu tahu Sayyidina Ali tidak pernah membusungkan dada dan tidak pernah mengatakan ana Bani Hasyim. Sering saya ucapkan itu. Gitu loh. Saya sendiri
panggil Pak Luput, nama saya Luput bukan Habib. Nggak usah panggil Habib di sini. Nggak laku Habib. Tentang kebaikan toh. Nggak ada debat-debatan kayak gitu-gitu. Nggak pakai kita orang, nggak perlu. Kalau mau titel-titelan Habib, siapa yang mau titel-titelan Habib? Ayo rujuk-rujukan Habib aja sama saya yuk. Loh saya, Habib saya yang diimamkan sama orang-orang Syiah. Semua Habib saya itu, bukan Habibnya dia. Dari Muhammad Al-Baqir, Ja'farus Shadiq. Lain ya, saya ucapkan ya, Musa Al-Qadim. Ini Habib saya ini. Lainnya dari Habib Ali Uraidi, saudaranya Musa Al-Qadim. Musa Al-Qadim punya anak 8, termasuk Ali Ridho, Imam Ali Ridho yang di Iran itu. Lah makanya, saya tidak pernah saya mengatakan saya ini saya. Percuma. Tidak perlu gitu-gituan saudara ya. Amal perbuatan yang baik. Berdakwah saja. Diskusi sama orang Kristen, masukkan orang-orang Kristen ke Muslim itu. Masukkan. Biar kenal dengan Islam dia itu. Yang saya harapkan seperti itu. Dia biar kenal dengan Islam, orang-orang kafir itu. Biar tidak nyembah anak manusia. Gitu loh. Biar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu syiarnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Iya, dia itu orang yang sudah dijamin surganya kok mau diobrek. 4 Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ini keluarganya Rasulullah, bukan cuma sahabat. Ini keluarganya Rasulullah, saudara. Tahu ndak keluarga? Tahu ndak keluarga? Ahlul Bait. Kalau ndak tahu keluarga itu, Sayyidina Ali keluarga karena tazawwad dengan Fatimah Zahra. Keluarganya Rasulullah. Ya, saya kasih satu contoh ya. Apa perbedaan Sayyidina Ali sama Sayyidina Utsman? Ayo siapa yang bisa jawab itu ayo. Saya kasih jempol kalau bisa jawab. Sayyidina Ali sama Sayyidina Utsman bedanya apa di sini? Sayyidina Utsman 2 kali jadi menantunya Rasulullah. Sayyidina Ali 1 kali misi. Sayyidina Ali dapat Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Sayyidina Utsman dapat 2 perempuan anak Rasulullah, bintur Rasul. Perbedaannya ini. Apa bukan keluarga ini? Bukan keluarga ini. Lah makanya kalau misi kitab-kitab yang dia baca itu hilafiyah banyak di situ. Kecuali Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ini pasti jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah. Kalau kitab seperti itu bisa dirubah, ada yang selundupan, ada yang ini hilafiyah, macam-macam. Gitu. Kita ambil yang terbaik saja. Muslim semua hatinya dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Masya Allah. Tidak usah dituruti. Jangan dituruti. Makanya saya tanya masuk puasa Sa'ban tadi. Enggak, lah ini lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisan. Saudara saya lupa dengan bulan Sa'ban. Sebetulnya tadi malam ngaji bulan Sa'ban. Nah ya apa? Gitu ya. Jadi sudah cukupkan di sini. Kalau ada orang mau naik di komal kalian, kalau tidak perlu jangan dinaikkan sudah. Berapa kali saya sarankan itu. Tidak perlu dinaikkan, jangan dinaikkan. Bikin pusing. Gitu. Orang Muslim tidak usah kemek-kemek mau fudul. Fudul tahu fudul? Ini orang Arab fudul. Datang pergi komalnya orang-orang Syiah dengarkan. Kamu belum pernah dengarkan tentang Sayyidina Ali lebih mulia dari Rasulullah. Belum pernah misi kamu. Itu misi Sayyidina Abu Bakar itu. Akan lepas kuping, telinganya, kepalanya kamu kalau kamu pasti dengarkan itu. Kalau kamu fudul ke situ, nanti kamu dengarkan itu.
Dia mengatakan Sayyidina Ali lebih mulia dari Rasulullah nanti. Lihat, tidak percaya. Tidak usah deket-deket sama dia, sudah. Banyak Habib yang baik-baik, deket sama mereka. Halo? Halo? Dia telepon, Bib. Baru tiba. Oke ya, sudah semuanya ya, sudah semua. Semoga apa yang ini ya sudah kita selesaikan. Bang Logika, mohon untuk tidak lagi ke sana juga, tidak lagi ke ini juga ya. Hal-hal yang bersifat kontroversi sudah dijauhi saja, dan tidak perlu ketika itu membawa sebuah narasi-narasi yang memantik ya untuk perdebatan. Sahabatku Bang Logika ya. Tadi makanya saya bilang tadi 10 menit dari 10 menit sama saya langsung hilang itu tadi dalil-dalilnya. Cuman saya kan harus bersikap adil kan. Makanya ketika saya tutup baru saya bantah semua dalilnya itu.